bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua beserta seluruh pengurus DKM Masjid As-Sakinah, yang kami hormati imam masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat jamaah Masjid As-Sakinah rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, mari kita panjatkan puji beserta syukur ke Hadratullah Azza wa Jalla atas semua limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhitung. Karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, tidak meminta kita untuk menghitung karena pasti tidak akan mampu, ya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bakal mampu untuk menghitungnya. Maka Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan, yang tidak mampu untuk kita lakukan, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita untuk mensyukurinya, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, seraya memberikan peringatan yang cukup keras kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat hadis qudsi, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya." Barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku karuniakan kepadanya, walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar terhadap musibah, cobaan, ujian yang aku timpakan kepadanya, fal yakhruj min tahtis samai, maka silakan dia boleh keluar dari kolong langitku, dari bawah langitku, kata Allah, wal yatlub rabban siwaya, dan dia boleh mencari Tuhan selain aku. Nah, ini peringatan yang cukup keras kepada kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat ma'as salam tidak lupa kita hadiahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga dan segenap sahabat beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebih-lebih ini hari Senin, ya, merupakan hari di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka mari kita rayakan ulang tahun, ulang hari, ya, beliau dilahirkan dengan memperbanyak bacaan sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak memberikan kepada kita, ya, tentang keutamaan membaca sholawat kepada beliau. Ya, salah satunya yang paling terkenal adalah apa yang dikatakan oleh seorang ulama dalam syairnya, menyatakan, adimis sholata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman biduni taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammadi. Tetaplah engkau membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena membaca sholawat kepada beliau itu ada jaminan Allah Subhanahu wa taala akan menerima bacaan sholawat kita, Bapak Ibu. Ya, ini bedanya bacaan sholawat, ya, dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah-ibadah lainnya, kata ulama, a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Kalau amal ibadah kita yang lain, entah itu namanya puasa, entah namanya sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Maksudnya apa?
bisa diterima, bisa ditolak. Tidak ada jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita tersebut. Ya, tetapi illa sholata 'alan nabi Muhammadi, kecuali ya membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada jaminan Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid As-Sakinah rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya, maka mudah-mudahan ya kita tetap menjaga semangat Ramadan kita, ya, bahkan bisa meningkatkannya. Karena apa? Karena pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir inilah ya ada harapan besar ya bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi, terutama di malam-malam ganjilnya. Walaupun Bapak Ibu sekalian ya tentang kapan pastinya terjadi Lailatul Qadar itu, malam keberapanya, malam ganjil yang keberapa, ini masih menjadi misteri ya, masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pembahasan ini tidak luput dari pembahasan para ulama kita. Ya. Ada mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam ke-21, ada mengatakan 23. Ada juga pendapat yang paling terkenal itu adalah di malam yang ke-27. Ini pendapat yang paling terkenal, malam yang ke-27. Apa sebab Bapak Ibu? Alasannya ya karena penyebutan Lailatul Qadar yang ada pada surah Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar dan selanjutnya itu ya, itu penyebutannya itu sebanyak 3 kali. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Jadi disebutkan sebanyak 3 kali. Apa hubungannya ya 3 sama 27 ya? Karena 3 ini dikalikan dengan jumlah huruf yang ada pada kata Lailatul Qadar. Ya. Ada berapa huruf pada kata Lailatul Qadar? Itu ada pertama lam, ya, lam, ta, ya, alif, lam, qaf, dal, ro. Ada 9. Nah, itulah yang dikalikan. 3 kali 9 menghasilkan 27. Lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, setelah diteliti ya, ternyata salamun hiya hatta matla'il fajr, kata hiya yang kalau kami di pondok pesantren menyebutnya hiya ini adalah isim domir atau kata ganti. Hiya ini dia merujuk atau kembali kepada kata Lailatul Qadar ya. Nah, menurut beberapa penelitian, hiya ini dia berada pada urutan yang ke-27 dari kata pertama inna ya. Itu ada pada urutan ke-27 hiya ini. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang lebih menguatkan ya pendapat yang mengatakan bahwa ya Lailatul Qadar itu memang akan terjadi pada malam ke-27. Nah, di luar itu Bapak Ibu sekalian ya, yang tidak kalah menariknya ya, ada sekelompok ulama yang memberikan rumusan atau kaedah-kaedah bagaimana cara kita mengetahui ya malam pastinya ya Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam yang keberapa ya. Dan yang merumuskan ini juga bukan ulama kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian ya, bahkan beliau merupakan salah satu di antara ulama kebanggaan umat Islam, digelari dengan Hujjatul Islam. Siapa lagi kalau bukan Al-Imam Al-Ghazali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali ini bahkan ya, sebelum kami sampaikan rumusan-rumusan beliau ya bagaimana cara mengetahui ya kapan terjadinya Lailatul Qadar itu ya,
beliau ini bahkan ya oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah dijadikan sebagai perwakilan dari ulama, Bapak Ibu sekalian, walaupun ya hal ini terjadi di dalam mimpi. Akan tetapi ada hadis menyatakan Bapak Ibu bahwa kalau mimpi tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah ar-ru'yal haq, itu adalah mimpi kebenaran. Kenapa? Karena setan tidak bisa ya menyerupai diri dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak bisa ya. Maka mimpi tentang baginda Nabi SAW itu merupakan mimpi yang benar ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, yang mimpi ini bukan ulama kalian-kalian juga ya. Beliau adalah salah seorang di antara pendiri tarekat yang muktabaroh ya, pendiri tarekat Syadziliyah, yakni Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ya, salah seorang di antara pendiri tarekat muktabaroh ya. Berarti beliau ini selepel kira-kira dengan pendiri tarekat lainnya ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah. Beliau juga selepel dengan pendiri tarekat Naqsyabandi, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ya, sama-sama pendiri tarekat. Nah, jadi beliau ini pernah mimpi Bapak Ibu sekalian ya tentang baginda Nabi SAW ya, dikerumuni oleh ya sekelompok orang ya, termasuk di sana ya adalah ada Imam Al-Ghazali, di sana juga ternyata ada Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, di mimpi tersebut terjadi dialog antara ya Nabi Musa alaihissalam dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Musa bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kata Nabi Musa, benarkah Anda pernah mengatakan bahwa ulama ummati ka ambiyai Bani Israil ya, bahwa ulama di kalangan umatku ya, kata baginda Rasulullah SAW, itu sama seperti ya para nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana baginda Nabi SAW sangat menjunjung tinggi ulama ya di kalangan umat beliau ya, sampai-sampai beliau mensejajarkan ya level para ulama di kalangan umat beliau ya sama seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Para nabi dari kalangan Bani Israel ini sangat banyak ya, termasuk salah satunya diantaranya ya adalah Nabi Musa sendiri. Nabi Musa itu adalah salah seorang di antara nabi Bani Israel ya. Jadi kalau misalnya apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW ini betul ya, berarti sama levelnya nih ya kan, antara Nabi Musa dengan para ulama di kalangan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mendengar pertanyaan Nabi Musa ini Bapak Ibu sekalian ya, maka baginda Nabi SAW menjawab, iya, aku memang pernah mengatakan itu ya. Kata Nabi Musa, kalau begitu aku ingin bukti ya, coba tunjukkan padaku salah seorang di antara ulama ya yang kira-kira sama levelnya dengan kami ya, nabi Bani Israel. Maka Rasulullah SAW ya menunjuk ya pada waktu itu adalah Imam Al-Ghazali. Nah, ketika Imam Al-Ghazali ditunjuk Bapak Ibu oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Musa bertanya kepada Imam Al-Ghazali, man anta, kamu ini siapa ya. Beliau ya, Imam Al-Ghazali menjawab, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya. Nah, mendengar ya jawaban dari Imam Al-Ghazali ini, Nabi Musa agak sedikit protes kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah ya, ulama yang Anda tunjuk ini, aku bertanya kepadanya ya tentang namanya saja sebenarnya ya, tetapi dia menjawab ya bukan cuma sekedar namanya, tetapi dia menyebut ya tentang bapaknya, tentang kakeknya, padahal aku tidak menanyakan itu ya. Nah,
mendengar ya kritikan dari Nabi Musa ini, ya Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali ya minta izin kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, ya bolehkah aku menjawab ya perkataan dari Nabi Musa tersebut? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ingin tahu bagaimana Imam Al-Ghazali menanggapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa tersebut, ya maka beliau mempersilahkan. Nah, mendapatkan izin ini apa jawaban dari Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian? Ini menunjukkan apa namanya kapasitas dan level keilmuan beliau yang luar biasa. Beliau katakan begini, wahai Nabiullah Musa, sebenarnya apa yang aku jawab tadi, ya, bagaimana aku menjawab pertanyaan Anda tadi, itu sebenarnya sama seperti Anda menjawab ya pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ya bertanya kepada Anda, ya. Proses apa namanya dialog tanya jawab ini Bapak Ibu sekalian, ini ada di Quran. Tepatnya di surah Toha, ya, di awal-awal surah Toha itu, ya. Jadi ini bukan apa namanya cerita Israiliyat, ya, bukan cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan. Bahkan ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini ada termaktub ya di dalam Al-Quran. Jadi Allah bertanya pada waktu itu ya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu, apa yang kamu pegang itu? Nah, pada waktu itu Nabi Musa menjawab, ya, qala, ya, beliau menjawab, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku ya Allah, ya. Aku pakai untuk bersandar, aku pakai untuk merontokkan daun-daunan untuk menggembalakan kambingku, wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan masih banyak manfaatnya yang lain, ya, tongkatku ini. Nah, ya kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya Allah pada waktu itu cuma bertanya kepadamu, ya apa yang ada di tanganmu. Itu situ saja sebenarnya pertanyaannya. Cukup Anda menjawab sebenarnya pada waktu itu, ya, ini adalah tongkatku. Tetapi Anda apa namanya menjawab ya lebih panjang dari itu, sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Berarti agak mirip juga dengan apa yang aku jawab sekarang ini. Walaupun Anda tidak menanyakan tentang ayahku, ya, tentang kakekku, ya kan? Nah, tetapi aku menjawab itu kenapa? Karena sebenarnya mencontoh jawaban Anda pada waktu itu. Nah, apa kata Nabi Musa, ya, wahai Al-Ghazali, sebenarnya pada waktu itu aku menjawab seperti itu untuk memperpanjang dialogku ya dengan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak cepat selesai, memperlama, ya kan, dialogku ya dengan Allah Subhanahu wa taala supaya aku mendapatkan berkah, ya. Nah, apa jawab Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya maksudku juga sama. Ya, sama maksudku, ya kan? Anda telah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka aku ingin memperpanjang dialogku dengan Anda untuk mendapatkan berkah dari Anda karena Anda pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar ya jawaban dari Imam Al-Ghazali ini, Bapak Ibu sekalian, ya, maka Nabi Musa ya berkata kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shaddaqta ya Rasulullah." Ya, benar Anda wahai Rasulullah bahwa kualitas ya ulama di kalangan umatmu itu selevel dengan kami ya para nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi ya kualitas, kapasitas, otoritas keilmuan seorang ya Imam Al-Ghazali tidak perlu kita ragukan, ya. Nah, ini kami sampaikan supaya apa? Supaya makin memantapkan ya hati kita bahwa apa yang beliau sampaikan ini insya Allah berdasarkan keilmuan yang luar biasa, dan ini juga merupakan apa namanya berdasarkan penelitian beliau, berdasarkan pengalaman beliau. Ya, begitu juga ulama-ulama yang lain ya, tidak cuma Imam Al-Ghazali aja sebenarnya ya, akan tetapi ada juga ulama-ulama yang lain ya. Maka kami bacakan apa yang beliau rumuskan ya.
Kami bacakan ya. Qala Al-Ghazali wa ghairuhu ya. Imam Al-Ghazali beserta ulama-ulama yang lain yang sependapat dengan beliau itu mengatakan ya tentang bagaimana cara kita mengetahui ya kapan pastinya terjadi Lailatul Qadar itu, pada malam keberapa. Innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwali minasyahri ya, bahwa untuk mengetahui ya kapan pastinya terjadi Lailatul Qadar itu pada malam keberapa itu bisa kita ketahui dari hari apa tanggal 1 Ramadan. Hari apa kita mulai ya kita berpuasa. Tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari apa. Nah, dari situ ya. Fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arbi'a fahiya lailatu tis'in wa ishrin. Kalau ya tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, fahiya lailatu tis'in wa ishrin, maka Lailatul Qadar itu kemungkinan besar akan jatuh pada malam yang ke 29 ya, tis'in wa ishrin, 29. Aw yaumal isnain, atau kalau ya 1 Ramadan itu jatuh pada hari Senin, fahiya lailatu ihda wa ishrin, maka ya Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-21 ya. Aw yaumas sulasa awil jum'ati fahiya lailatu sab'in wa ishrin, atau kalau ya Lailatul 1 Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat ya, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-27 kalau hari Selasa atau hari Jumat ya. Kalau tak salah kita Selasa ya. Nah, ini berarti ketemu nih antara pendapat yang paling terkenal tadi yang mengatakan tanggal 27 sama rumusan Imam Al-Ghazali ini ya. Maka sangat-sangat boleh jadi itu tanggal 27 itulah Lailatul Qadar akan turun. Awil khamis ya, kalau hari Kamis tanggal 1 Ramadan ya, fahiya lailatu khamsin wa ishrin, maka ya Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-25. Aw yaumas sabti ya, kalau hari Sabtu tanggal 1 Ramadan, fahiya lailatu salasin wa ishrin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-23. Nah, perkataan ini Bapak Ibu sekalian, rumusan-rumusan ini itu banyak ya termuat di dalam kitab-kitab yang mutabaroh ya, kitab-kitab ya seperti kitab I'anatul Talibin ya, walaupun itu adalah kitab fikih ya, akan tetapi di sana juga ada ya. Nah, termasuk juga karangan ya Imam Al-Ghazali sendiri, Ihya Ulumuddin, itu juga ada ya, termasuk juga ya Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab beliau Hasyiah Al-Bajuri itu juga kalimat seperti ini ya, rumusan-rumusan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali beserta ulama-ulama yang lainnya itu juga ada. Dan ya yang tidak kalah menariknya Bapak Ibu sekalian di sini terakhir ya, di sini ada perkataan dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili tadi ya, pendiri tarekat Syadziliyah tadi. Qala Syekhu Abdul Hasani ya, beliau berkata, wa mundu balagtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadri bihadhil qa'idatil madhkurah. Jadi beliau berkata, semenjak aku usia dewasa ya, semenjak aku usia dewasa sampai akhir ya, sampai akhir hayat tentu maksudnya ya, itu Lailatul Qadar itu tidak pernah luput dariku. Artinya beliau selalu mendapatkan Lailatul Qadar ini ya, tidak pernah luput bihadhil qa'idatil madhkurah, dengan rumusan tadi itu ya, berdasarkan rumusan tadi itu. Jadi ini sekali lagi ini merupakan kalau bahasa kitabnya itu istiqra, penelitian para ulama ya tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar, sehingga ya rumusan-rumusan ini bisa dilahirkan berdasarkan pengalaman. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi walaupun ya ini masih memang merupakan misteri ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu ya, akan tetapi ya ini rumusan-rumusan yang dibuat oleh para ulama kita insya Allah memudahkan kita ya. Akan tetapi intinya di sini adalah bagaimana supaya semangat Ramadan kita bisa kita jaga ya, bisa kita tingkatkan sehingga ya Lailatul Qadar yang Allah janjikan ya itu bisa kita gapai.
ya, sehingga ketika kita ya beribadah pada malam tersebut bahkan nilainya lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ya 1000 bulan itu kurang lebih kalau kita rubah jadi tahun, ya konversi jadi tahun itu lebih dari 83 tahun, ya lewat beberapa bulan lah. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian, ini keuntungan luar biasa bagi kita. Walaupun usia umat baginda Nabi besar Muhammad SAW relatif pendek antara 60-70 tahun, ya akan tetapi dengan kita ya bisa beribadah ya bertepatan dengan Lailatul Qadar ini, insya Allah ini merupakan keuntungan yang sangat luar biasa bagi kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian kultum subuh yang singkat ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya ya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.